menerima gaji hamba Tuhan yang lebih kecil daripada pengeluaran, itu rasional, Pak. Tapi firman Tuhan katakan cukupkanlah, gitu kan ya. Iya. Saya istri hamba Tuhan, Pak, yang dulu pernah tahu banget ya bagaimana hamba Tuhan itu penghasilannya. Gak rasional, ini gak cukup. Tapi hidup itu 17 tahun pernikahan tidak kurang dan tidak berlebih begitu. Rasional itu artinya begini. Menurut saya, iman yang benar adalah iman yang rasional. Saya tipe orang rasional. Selama ini saya menguji bahwa iman yang tepat, iman di dalam Yesus adalah iman yang rasional. Kalau tidak rasional, sebenarnya kita tidak beriman pada Yesus. Contoh, Pak. Contoh yang paling gampang. Saya, jangankan itu misalnya, saya dari dulu, sejak 97 saya di sini. Hitung-hitungan, ada bagian kita. Rasional artinya apa? Ada cakupan kita yang harus kita atur. Saya dapat penghasilan sebegini, saya harus rasional. Betul. Saya tinggal di mana? Saya harus memilih sesuai dengan apa yang ada dong. Jangan membangun ekspektasi melebihi apa yang menjadi realita. Ya. Atau dengan kata lain, saya ajarkan anak-anak saya. Atau dengan kata lain misalnya begini ya, ini saya gunakan, pokoknya saya gunakan nggak apa-apa lah, Tuhan pasti cukupkan gitu. Enggak, saya ajarkan anak-anak saya. Kamu boleh luar negeri, boleh. Tapi kamu harus rasional melihatnya. Apa yang kamu punya sekarang? Dan saya mau mengajarkan mereka bahwa sekolah di dalam negeri juga tidak kalah. Ya. Karena apa? Banyak orang yang sekolah di luar negeri pulang Indonesia nggak bisa kerja kok. Jadi kita berpikirnya harus rasional. Nah, banyak orang tuh orientasinya keluar, karena keluar lebih punya pengalaman, enggak juga gitu. Jadi itu berpikir rasional, bukan ekspektasi yang menurut saya tidak berdasarkan pada rasio yang tepat. Karena iman yang benar itu membawa kita kepada sebuah pemikiran yang sangat sehat dalam melihat segala sesuatu. Itu kalau saya lihat ya. Maka di dalam 1 Petrus pasal 5 itu menarik sekali. Setelah dia bicara tentang kekhawatiran, serahkanlah kekhawatiranmu. Bagian selanjutnya gini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, karena apa? Lawanmu si iblis. Berjalan seperti apa? Singa. Seperti karena singa. Apa? Kalau orang tidak bisa mengelola kekhawatirannya, itu bisa dimanfaatkan oleh oknum iblis yang membuat dia makin tidak rasional. Makanya di dalam ayat 8 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kekhawatiran tadi itu, Pak, ya. Kekhawatiran itu. Nah, kalau saya berpikir lebih simpel gitu. Masalah terbesar dari kebanyakan orang ya, katakanlah jemaat, itu dalam level yang tadi Ibu bilang menengah apa? Menengah. Middle low, sama middle up. Bagaimana dia tahu bahwa ini kondisinya? Kalaupun mau cicil motor, ya motor yang sederhana dong. Istilahnya yang realistis. Jangan motor yang 30 juta ke atas. Itu cicil. Kayaknya Pak Sandi ini cara berpikirnya hampir mirip dengan suami saya deh memang. Ya, cicilannya aja per bulan waktu kita hitung bersama itu sekitar 2,5 sampai 2,7. UMK-nya Surabaya. Tadi Teguh bilang jangankan 4,3 ya, 4,3 betul. Posting untuk konsumsi, habis untuk cicilan. Iya, betul sekali. Jadi uang di tangan tinggal 10%. Itu mau diapain? Untuk makan ya nggak cukup anak sekolah. Beli TV baru. Ya, itu. TV-nya berapa? LED 40 inci. Ya ampun, saya bilang, buat apa gitu? Nggak terima, nanti jadi 50. Itu karena lihat tetangga. Iya. Jadi kita beli bukan apa yang dibutuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Itu yang membuat kita khawatir ya. Betul. Bisa jadi ya. Dan semakin melebar, kita tahu ya, semakin kita melebarkan konsumsi kita, maka kita sebenarnya menambah kekhawatiran kita. Atau semakin meningkat pendapatan kita, maka semakin meningkat juga kekhawatiran kita, Pak. Bisa jadi. Karena gini, asumsinya orang ketika dia menambah income-nya bertambah, dia tidak mengelola prinsip kecukupan seperti kata firman Tuhan, tapi dia menambah konsumsinya.
semakin dia menambah konsumsinya, itu semakin masuk sebenarnya ruang-ruang di mana kekhawatiran itu bisa muncul. Ya. Karena kekhawatiran itu selalu terkait dengan konsumsi yang makin meningkat. Nah, oke. Konsumsi yang makin meningkat nih. Ya. Bu, Ya. saya kembali dulu ya, Pak ya. Konsumsi yang makin meningkat ya. Konsumsi makin meningkat. Bu, inflasi. Pemicunya apa? Inflasi itu definisinya adalah kenaikan harga secara terus-menerus ya, dan berkala. Jadi terus-menerus dan berkala. Jadi nggak sekali naik lalu dia katakan inflasi ya. Nah, penyebabnya banyak faktor. Penyebabnya itu bisa harus dikaji dulu. Apakah karena ada jumlah uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat, ya sehingga orang menganggap uang banyak, ya dia bisa beli apa yang dia inginkan, dan itu memicu harga jadi meningkat karena uang banyak di tangan masyarakat. Nah, itu faktor yang lain. Ada juga faktor inflasi, ketersediaan barang tersebut yang langka. Karena sedikit maka harga meningkat ya. Itu langka maka hukum permintaan dan penawaran. Betul. Itu berlaku hukum supply demand. Itu yang terjadi sekarang secara global. Ini dua faktor penyebab inflasi. Yang masuk di akal ya, yang teman-teman tapi tadi dikatakan Bu, kalau uang beredar banyak di masyarakat, bukankah itu seharusnya kalau itu dibuat gerakan menabung misalnya, itu bisa menekan? Itu sebabnya kan bank buat naikin suku bunga naik supaya ayo menarik nih, suku bunga naik, simpan uang. Tapi apakah sekarang sudah menarik Bu? Untuk secara umum ya, apakah suku bunganya sudah menarik? Suku bunga yang sekarang diterapkan di Indonesia sih masih kecil, biasa ya. Masih kecil. Kalaupun pengembaliannya ketika kita deposito juga nggak seberapa ya. 8% Pak. 8% berapa tahun? Tapi kan kembali kepada prinsipnya Pak Sandi, kita azas aman, kita azas sejahtera, nggak khawatir. Ya sudah ada yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola, kita tabung, kita simpan. Tapi masalahnya ya. Kalau pengusaha Pak, memang nggak mau simpan uang Pak. Iya kan, pengennya putar. Iya, dia putar Pak. Tapi biar cuannya banyak. Nggak semua orang itu bisa berpikir. Bukan pengusaha Indonesia. Itu karakteristik. Saya nggak ikut-ikut. Ini lebih domestik. Ya, pengusaha Indonesia itu lebih cenderung mengelola usahanya bukan dengan uangnya sendiri, tapi dengan hutang. Pinjam, betul. Karena uangnya sendiri disimpan Pak. Nah, Bu, tadi saya lanjut ya. Masalahnya tadi Bu, tidak semua orang, misalnya seperti saya, anggaplah saya nih Bu, saya aja. Kita nggak tertarik dengan deposito atau dengan tabungan karena kecil gitu. Iya. Dapatnya kecil gitu loh. Kecuali kita nabungnya gede ya. Ya. Belum gitu, berapapun pengalinya, persentasenya pasti dapatnya kalau gede. Kalau 1 miliar uang Bapak Teguh, maka setahun bisa mendapatkan anggap deposito 8% nih Bu, setahun. 8%. Ya, berarti kan 800 juta per tahun. Per tahun bagi 12 dibagi saja. 12 sekitar berapa? Sekitar 660 jutaan. Iya, ya 60 juta. Enggak usah kerja ya, sudah itu aja, duduk manis-manis diam begitu ya. Kalau 1 M Bu. Kalau 1 M, kalau kita kan uangnya nggak sampai segitu ya Pak ya. Jadi kita nggak ngomong ya. Berarti harus cek ini apa harta. Kalau benar betul Bapak itu yang middle up, itu yang ya, harusnya makanya, menggerakkan ekonomi. Betul Bu, makanya Bu. Sekarang masalahnya kalau jangan simpan. Masalahnya sekarang 80% adalah middle low. Nah, gimana caranya Bu? Iya. Kalau dia nggak harus, ya udah mending saya konsumsikan, karena saya harus konsumsi gitu loh. Ya, oke. Ya, menarik sekali ya. Ini Pak Teguh ini apa namanya? Dia bisa dari sudut pandang pengusaha, tapi juga dia bisa dari sudut pandang konsumen ini sebenarnya. Ini sekarang Bapak berharap dari sudut pandang yang mana ini Pak? Saya konsumen dulu deh Bu. Konsumen ya. Nanti pengusaha, nanti saya akan bicara ke pengusaha. Iya. Kalau deposito ataupun emas itu adalah cenderung bersifat menabung yang aman ya. Ya. Kecil sih bunganya. Betul. Bu. Rendah sih.
dibandingkan kalau kita menabungnya dalam bentuk obligasi Ya, yang betul. lebih tinggi. Tapi Betul. juga Resikonya tinggi juga, Bu. Ya. tabungan yang tinggi juga risiko tinggi Obligasi. dan kekhawatiran juga tinggi. Memicu itu Iya, nanti. ngelihat Nggak bisa tidur, Bu. dikduk Ya, mari. dikduk ya, ya. Jadi kembali memang tadi kepada iman yang tadi sih Pak. Kita mau kita mau menggunakan kepercayaan finansial yang Tuhan berikan kepada kita itu buat apa? Oke. Ya kalau memang kita sudah cukup dengan tabungan, dengan deposito, kita nggak perlu lagi mengejar yang lain. Kita bisa bagikan lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau saya sih melihatnya begitu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau Bapak memang jiwanya seorang pebisnis, pelaku usaha, pengusaha, Ya. Bapak pasti akan bermain di dalam wilayah produktif, Betul. kredit produktif, Muter uangnya. Gimana caranya gitu betul. kan. Supaya nggak uang mati. Betul, Bapak akan bermain ke lembaga keuangan seperti bank, seperti saham, seperti koperasi ataupun lain sebagainya. Bapak tinggal menempatkan diri sebagai apa saat itu. Ya. Nah, Bu, sekarang kalau kita bicara nih, tadi kita bicara Eksim ya, lebih menarik nih Bu. Kalau ekspor impor. Ekspor impor gitu kan. Ini kan juga pengusaha nih ya, ekspor impor ya, kan. Pengusaha ya Pak ya. Ya. Bu, kalau dalam bidang usaha kita itu terlalu banyak barang yang kita impor, Bu. Kita harus bayar dolar nih, Bu. Ya, keluarin dolar. Bu, sekarang. Ya pasti. Karena dari sekarang berapa? 15 ribu sekian. 15 ribuan ya. 700 ya? Nggak tahu saya. Kalau nggak salah ya, Bu ya. Kan dari 14 ribu nih, naik nih. Naik sedikit. Dulu emas sempat naik, sekarang karena dolar naik, emas turun. Emas turun. Nah, itu saya nggak, sampai sekarang saya masih berpikir kaitannya apa, tapi itu nanti aja lah. Kenapa dolar naik, emas turun? Kenapa emas naik, dolar turun? Mas Arief ya. Iya. Tapi saya nggak tahu kaitannya apa. Tapi itu nanti lah, itu bakal panjang ceritanya nanti gitu kan. Tapi kita balik lagi Bu, kita bicara kalau kita bayar dolar terus Bu, karena bahan baku kita adalah bahan baku yang bersifat import. Import, ya. Mati Bu. Nah, salah satu cara sekarang yang saya tahu nih, pengusaha coba merubah dari padat karya menjadi padat modal. Tetapi dampaknya adalah PHK. Nah, ini kan yang tadi saya katakan, buah si malakama gini ya. Kira-kira gimana, Bu? Iya. Agak rumit ya, Bu? Iya. Saya orangnya nggak terimaan, Bu. Sorry. Menariknya memang sampai saat ini kita masih surplus ya. Transaksi perdagangan internasional kita ini masih surplus. Secara nasional, Ibu? Secara nasional masih surplus dari ekspor lebih besar daripada impor. Dan ekspor yang diharapkan juga seperti batu bara ataupun bahan-bahan yang memiliki nilai lebih tinggi dari sekedar bahan baku saja yang kita ekspor. Itu masih lebih oke. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menekan impor yang masih bisa digantikan oleh komoditi yang lain. Itu sih yang bisa dilakukan supaya mengurangi pengeluaran, kebutuhan dolar meningkat. Kenapa? Kalau dolar dibutuhkan makin banyak di negara kita, maka rupiah kita tertekan. Iya, betul, betul. Rupiah kita tertekan. Ini sesuatu yang kurang baik untuk ini kita ya, untuk ekonomi kita. Kalau negatif artinya impor lebih besar daripada ekspor, maka dipastikan ini akan jadi penyebab pertumbuhan ekonomi menurun. Maka PDB menurun. Jika PDB menurun, maka terjadilah resesi ekonomi juga di Indonesia. Ya, betul. Itu sih yang harus kita antisipasi. Nah, jangan impor. Kalau masih bisa beli tas produk Indonesia yang nggak kalah berkualitas kok dibandingkan tas-tas dari China ataupun dari luar negeri, pakai dulu aja itu. Iya. Ya, sepatu-sepatu ataupun pakaian yang produk-produk dalam negeri masih kualitasnya masih oke kok. Menahan diri dulu aja sekarang untuk mengimpor produk-produk branded dari luar negeri.
Itu sih Tapi saran. kalau itu konsumtif ya Bu, yang konsumtif Iya, ya. Tapi konsumtif. kalau yang bahan baku untuk usaha dan sebagainya agak susah sih Bu. Kalau kadang pertimbangannya begini nih, Iya. kalau kita pengusaha nih ya, pertimbangannya begini. Saya beli di luar lebih murah daripada di sini gitu, di dalam Betul. negeri gitu. Iya, Tetapi masalahnya adalah kalau kita udah terikat dengan luar negeri, kita udah ada kontrak nih betul. sebetulnya. Nah, asumsi dolar kita jadi yang dulunya 14.000 sekian, sekarang naik, mau nggak mau akhirnya kita mesti penuhin. Iya, oke. Nah itu Bu masalahnya. Dengan harapan kan berarti pemerintah harus menjaga Iya. kurs dolar tetap stabil Iya, kan? Iya. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita Bapak Jokowi dan Sri Mulyani. Ketika global kurs kita sedang dijaga supaya stabil, mereka menjaganya dengan APBN. Iya. Oke. Itu yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kenapa? Itu pasti akan berdampak pada ekspor impor. Iya. Jadi kerja keras banget itu pemerintah kita menjaganya ya, stabilitas kurs rupiah. Oke Bu. Nah sekarang kalau kembali Pak, ini sorry ya, guyonannya teman-teman ya, Iya. guyonan teman-teman ya. Sekarang ini profesi yang paling aman itu adalah hamba Tuhan Pak. Sorry, Belum tentu. nggak ini guyonan. Ini berapa fakta suami saya dan beberapa Oh, gitu. temannya. Perpuluhan ke gereja itu menurun karena beberapa jemaatnya di PHK. Nah, Apalagi di pedalaman. Faktanya adalah ketika mereka secara online tidak lagi ke gereja, tidak lagi memberikan persembahan secara offline atau luring. Jadi gereja itu sumber dana dari dari jemaatnya perpuluhan menurun. Ini gejala dialami oleh gereja kecil di kota kecil. Di gereja besar ya juga perpuluhannya atau ini juga kecil. tapi bisa juga meningkat loh Bu. Tapi bisa juga ya. Nah, Tapi ini tadi kita ngomong guyonannya ya. paling nggak aman. mau tahu nih sekarang bagaimana. Taunya pengusaha di gereja itu mengalami naik atau turun, makmur atau enggak lah dari istilahnya. perpuluhan kan gitu ya. Kalau saya lihat di kalangan kami, kalau tadi bilang hamba Tuhan yang seperti apa dulu. Hmm, Jadi yang platformnya itu bagaimana? Oke. Ada platform ini ya. Jadi Iya, iya. harus jelas dulu. Tapi nanti ya, kita nggak usah bahas lebih dalam ya Bu ya. Heeh. Cuman sekarang pertanyaan saya Pak. Sekarang yang paling penting saat ini, apakah amit-amit ya, apakah nanti terjadi atau enggak di Indonesia resesi Pak? Kalaupun itu misalnya apa ya, nggak penting lah, apakah itu terjadi enggak. Pak, sekarang peran gereja harus bagaimana sih Pak? Secara utuh Oke. gitu ya. Bersyukur untuk GKI Perekulan Bundar yang sudah melihat sebenarnya jauh ke depan. Oke. Maka di sini ada pelayanan untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi jemaat. Oke, Oke. bagus sekali itu. Ya, itu Menarik sekali. dan salah satu yang kita kreasikan di dalam tahun-tahun ini adalah mendampingi mereka yang terlilit dengan pinjol. Itu yang pertama ya. Pertama, karena kasus itu cukup banyak. Hmm. Oke. Ketika kita dampingi, bukan hanya mendampingi bagaimana mereka menemukan solusi untuk membayarnya, tapi urusan ini bicara tentang mentality. Oke. Mentality bicara tentang, rupanya ketika kita gali, kita kan konseling juga. Hmm. Saya pendekatannya kepada seperti tipe saya adalah kognitif terapi. Saya mendekati mereka dengan cara mereka berpikir. Oke. Jadi Iya. buktinya pada saat kita mendampingi, mereka bisa nabung kok. Jadi Yang sebelumnya nggak terpikir. iya, kalau ada orang bilang ini realitanya begini, menurut saya orang-orang itu tidak realistis. Tapi ketika kita bawa kepada kehidupan yang nyata, real, dan mengatur situasi yang real, bukan ilusi, semuanya selesai. Bisa ya. Betul. Kalau menurut saya, banyak orang yang tidak bisa menangani hidupnya karena dia sedang membangun ilusi tentang hidupnya. Mau income segini, mau konsumsi sebegini, tapi kalau lihat, oke, kenyataanmu begini sekarang. Kita bawa kepada realita dulu. Oke, kamu punya hutang segini banyak, penghasilanmu begini. Oke, kita mau mulai dari mana? Oke, saya nggak bisa bayar. Oke, kamu harus ngomong kepada yang kamu hutangi. Tapi harus kamu tanggung jawab, harus bayar. Setiap hutang harus dibayar. Betul. Tapi harus realistis. Kamu menatanya gimana? Pak, apakah iman seseorang itu berpengaruh terhadap perilaku dia mengelola keuangannya, Pak? Iman yang solid itu kalau saya percaya iman yang solid itu membawa orang jadi realistis. Satu. Setelah dia realistis, iman yang solid itu membawa dia kepada sebuah
hikmat untuk bisa menatanya dan mengaturnya dengan bijaksana. Setuju saya. Oke. Bijaksana itu keyword untuk kita orang Kristen dalam mengelola keuangan, harus bijak. Istilahnya dengan hikmat Tuhan gitu ya. Ya, Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Tuhan sudah kasih kita hikmat, ya itu yang kita harus gunakan gitu. Soalnya gini, kalau saya bilang ada korelasi antara kebijaksanaan dengan realistis. Orang yang bijaksana adalah orang yang realistis. Oke. Bijak menggunakan uang. Wah, menarik sekali nih kalau diangkat jadi sebuah bahan diskusi seminar bagi jemaat. Wah. Oke, boleh. Orang yang imannya setengah-setengah atau ecek-ecek itu tidak realistis. Dan melihat realita itu dengan compang-camping, dengan sempalan. Oke. Oke. By the way, kita udah berapa jam? Wah, kayaknya sudah 51 menit. 51 menit. Kayaknya 2 jam lagi, Bu. Kelihatannya bisa 2 jam lagi gitu, karena menarik ya. Iya. Saya ini justru pengen tahu nih Pak Sandi. Ini Pak Santoso ini kita kategorikan middle up atau middle low ini Pak? Wah, kalau dia sudah ini, Bu. Saya, Bu. Langsung nunduk dia, Pak. Baju saya seperti ini. Baju saya kayak gini, Bu. Pak Teguh ini seorang pejuang yang tangguh. Gitu ya. Tapi ini bukan promosi saya ya di podcast ini. Bahaya nanti. Iya. Oke, Bu. Nah, kita bicara sesi sendiri, Bu, untuk saya. Iya, baik. Mas Adi tahu lah. Itu bagus sekali memang mendukung jemaat lewat pendampingan ya, Pak ya. Jadi ada pemberdayaan ekonomi jemaat, kami juga di sini ada mengelola koperasi. Bagus, betul. Koperasi simpan pinjam untuk modal usaha ada. Bagus. Ada timnya lagi, jadi tim pemberdayaan, tim koperasi, ini semua saling terkait. Betul. Terus ada yang lain, namanya kita punya semacam coaching untuk beruang cerdas. Betul, menarik itu. Nah, karena begini, kadang-kadang orang-orang tertentu yang sudah tadi yang Ibu bilang middle up, itu malah orang-orang yang supaya mereka tetap cash flow-nya jalan, tetap menjadi kunci dari perputaran ekonomi secara lebih luas, mereka lah juga harus didampingi bagaimana menjadi orang yang punya uang tapi cerdas. Oke. Ya, setuju. Jadi semua lini, semua kelas ini memang harus saling terkait. Apalagi di dalam jemaat. Salah satu yang paling gampang adalah pemberdayaan ekonomi jemaat itu kayak bukan broker lah. Konektor. Ya, konektor. Ya. Ya, kalau ada jemaat ini misalnya jemaat ini usahanya ini ya. Sudah kalau bisa ya join aja sama ini, pakai aja jasanya. Jadi ada pengarahan, ada arahan gitu, Bu. Ya, berarti nggak melulu bicara tentang spirit, hal rohani, sampai mengabaikan hal komunitas. Iya, hal jasmani ya, komunitas. Keuangan. Oke, itu menarik sekali sih, Jadi, Pak. Jadi misalnya kalau paling gampang jemaat kita beberapa yang jadi jasa kurir. Ya. Itu malah sekarang kita tertolong banyak, misalnya untuk antar jemput anak kita, langsung kita kontak jemaat kita aja. Betul, kita tertolong, dia pun pendapatan ada ya. Itulah kekuatan komunitas. Jadi istilahnya gereja itu bukan suatu wilayah yang rohani doang yang dibahas gitu juga enggak, tapi ada suatu komunitas di dalamnya yang secara rohani bisa teraplikasi gitu ya dalam kehidupan nyata. Kemarin saya dapat sharing saya dan istri makan bersama dengan seorang pengusaha. Terus waktu saya tanya sama dia, apa yang Bapak bisa saksikan dalam perjalanan hidup sebagai seorang pengusaha? Dia bilang begini, saya diberkati di dalam kelompok FCG saya. Loh, kok bisa? Tahun 2008 pada waktu saya susah. 2008 ya, krisis moneter. Ada teman kelompok di FCG yang itu dia di bank membantu dana yang ringan untuk usaha saya bisa berputar. Di titik itu Tuhan itu menolong melalui teman kelompok kecil ini. Betul. Kalau enggak waktu itu sudah mandek dan dia berakhir semuanya. Betul. Seperti itu. Ya. Contoh kecilnya ya. Nah, Bu, ini udah 1 jam nih kelihatannya nih ya kita bicara dan udah banyak sih sebetulnya yang kita bisa gali. Bu, satu aja sebelum kita tutup nih. Pesan Ibu gimana sih, Bu, secara praktis gitu ya kepada siapapun nih
rekan-rekan yang menonton atau menikmati podcast ini nanti, untuk saat ini kita harus ngapain sih Bu dengan bagaimana kita mengelola keuangan? Ya, terima kasih. Saran saya akan meninjau dari dua hal. Yang pertama dari hal pengelolaan keuangan. Gunakanlah uang dengan bijaksana, jangan lebih tinggi pengeluaran dari pendapatan. Yang kedua, identifikasi supaya kita tahu di bagian mana kita yang memang nggak perlu mengeluarkan terlalu banyak supaya ada tabungan. Oke. Ini saran saya. Karena tabungan adalah salah satu cara untuk mengatasi kemungkinan resesi. Oke. Ada dana cadangan. Ini dari aspek pengelolaan keuangan ya. Kalau dari aspek spiritual ataupun hal-hal rohani, mungkin terkesan nggak make sense itu ya. Khawatir, kurang, biaya ini, biaya itu. Tapi sebagai seorang istri hamba Tuhan yang sudah menikah 17 tahun dengan seorang hamba Tuhan, Oke Bu. Tuhan cukupkan. El Shaddai, Allah mencukupkan. Itu terbukti. Saya buktinya. Benar-benar Allah akan memelihara kita selama kita berpegang dan bergantung pada Tuhan. Berpegang dan bergantung sama Tuhan loh ya, bukan berpegang sama manusia ataupun uang loh ya. Berpegang pada Tuhan. Iman di atas logika, rasio dan perasaan kekhawatiran kita. Ini dari saya. Oke, Bu Roma, thank you banyak. Kalau Pak Sandi, Pak, gimana Pak? Ya, kita harus membangun iman yang solid ya. Oke. Dan iman yang solid salah satu indikatornya kita jadi realistis. Ketika kita realistis, maka kita bisa mengatasi pesimis dan juga mengelola optimis. Realistis itu membawa keduanya jadi balance dan melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Itulah kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Apa yang Tuhan lihat di dalam kondisi ini? Ketika orang melihat dengan cara pandang Tuhan, maka dia akan menata hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Betul, setuju. Ketika dia melihat dengan cara pandang Tuhan, dia tahu siapa yang diandalkan. Dia tahu apa yang menjadi fokus. Dia tahu apa yang menjadi prioritas. Dia juga mementingkan keluarganya. Relasi tidak akan dibiarkan. Oke. Ya, karena itu juga akan mengganggu orang yang relasinya nggak baik di rumah tangga, kacau balau di luar. Maka dia harus tahu fokus. Nah, iman yang solid akan membawa dia menjadi orang yang sangat yang realistis dan rasional. Dan itu menjadi balance antara pesimis dan optimis. Dan itu membentuk dia punya cara pandang Tuhan untuk melihat dan menata sesuatu. Pelajaran yang paling penting adalah Yusuf. Yusuf itu firman Tuhan mengatakan manusia bisa mereka-rekakan apa yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan apa yang baik. Itu cara pandang Tuhan. Ya. Oke. Terima kasih Bu Romauli. Terima kasih. Udah datang. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi juga. Ya, saya nggak perlu menyimpulkan apa-apa nih ya, karena udah jelas gitu ya dari dua tamu saya gitu kan. Dan ini semoga bisa menjadi berkat bagi sobat podcast semuanya, sobat Breakbone yang ada, siapapun yang melihat. Inilah yang istilahnya, inilah yang realita yang memang harus kita hadapi. Tetapi dengan pesan dari Bu Romauli tadi dan juga dengan Pak Sandi, biarlah ini menjadi bekal kita untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini. Oke, Tuhan memberkati.